Oh iya, nanti sebentar istirahat ya. Nanti sebentar sudah. Nanti sebentar. Oke, anak. Jadi karena anak sudah sarapan pagi, tinggal Ica dan Ansi yang belum, nanti sebentar waktu istirahat. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak berdiri. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ibu minta Rista bisa bantu Ibu berdoa. Saya dulu. Teman-teman dan ibu siapkan hati untuk berdoa karena Bapa Allah yang bisa. Oke, silakan duduk. Terima kasih Rista. Oke. Siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Ibu. Oke. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya. Bu. Anastasia Luna hadir, Bu. Carmelita Dadiano Hadir, Ibu. Aurelia Santiela Hadir, Bu. Elvida Ili Hadir, Ibu. Francisca Lorenceki Hadir, Bu. Anastasia Clarissa Buku. Hadir, Bu. Oke, bagus sekali. Hari ini hadir semua ya? Ya, Ibu. Oke, baik. Ibu senang melihat anak-anak hari ini kehadirannya tuh 100% hadir semua. Oke, sebelum lanjut Ibu ada satu permintaan, kita membuat kesepakatan bersama. Bisa? Bisa, ya, Ibu. Kesepakatan ini kita lakukan selama proses pembelajaran ke depannya. Jadi, Ibu harap anak-anak dapat mendengarkan apa yang Ibu katakan, mengikuti arahan Ibu. Yang pertama, Ibu minta siapkan buku dan pulpen di atas meja masing-masing. Sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, baik. Yang kedua, selama proses pembelajaran berlangsung, baik saat Ibu menjelaskan di depan, saat kita melihat di layar LCD, ataupun saat diskusi sebentar, Ibu minta anak-anak mendengarkan arahan dari Ibu. Waktu Ibu bilang buat begini, kamu ikut. Buat begini, baru kamu ikut. Jangan ada kamu menciptakan kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat mengganggu proses kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa sepakat? Bisa, Ibu. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir, Ibu minta sebentar. Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, angkat tangan dulu, angkat tangan. Baru bilang, Ibu saya mau menjawab, Ibu saya mau bertanya. Jangan ada sebentar yang jawab rame-rame. Ibu tidak mau seperti itu. Karena seperti itu tuh nanti Ibu tidak bisa dengar jawaban dari anak-anak. Bisa paham? Bisa, Ibu. Sepakat ya? Sepakat, Ibu. Oke. Jadi anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Lupa, Bu. Lupa, Ibu. Lupa, Ibu. Nah, jadi Ibu kasih clue. Materi minggu lalu itu materi kita minggu lalu itu tentang lingkungan sekitar rumahku. Dena lingkungan sekitar rumahku. Nah, masih ingat tempat-tempat yang ada di sekitar lingkungan rumah itu apa-apa saja? Jalan, apalagi? Halaman rumah, apalagi? Kantor desa, rumah tetangga, Rumah oma. rumah oma, atau mungkin di rumah anak-anak itu ada kali, ada kali, Ada, Ibu. ada got, ya. Jadi seperti itu tempat-tempat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi pada hari ini, kemarin kan kita sudah belajar tentang lingkungan sekitar rumah. Hari ini kita akan belajar tentang Dena Sekolahku, di mana anak-anak sebentar akan belajar tentang fungsi apa itu Dena, fungsi Dena itu untuk apa saja, lalu bagian-bagian penting dari Dena itu apa saja, dan yang terakhir itu langkah-langkah membuat Dena. Siap belajar? Oke, materi kita hari ini tentang Dena Sekolahku dengan tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan melalui kegiatan diskusi dan kerjasama serta didik mampu menjelaskan fungsi Dena, mengidentifikasi bagian-bagian Dena, dan mampu menjelaskan manfaat Dena dalam kehidupan sehari-hari serta menggunakannya untuk menemukan suatu tempat. Dan yang kedua, melalui praktek mengamati lingkungan sekitar sekolah, peserta didik mampu membuat Dena sederhana tentang lingkungan sekolah. Oke, baik anak-anak. Jadi Ibu minta sekarang anak-anak perhatikan layar yang ada di depan
dihafalkan dan masih banyak lagi. Nah, ibu mau tanya lagi, jika anak-anak mau pergi ke suatu tempat, tetapi tempat itu tuh belum pernah anak-anak kunjungi, maksudnya ini pertama kalinya anak-anak pergi ke sana. Nah, kira-kira yang anak-anak butuhkan itu apa? Alamat angin, alamat, apalagi? Dena, lebih tepatnya Dena. Alamat angin, alamat itu sudah termasuk dalam Dena. Oke. Jadi anak-anak, kurang lebih Dena itu seperti ini. Ini contoh sederhana Dena dari SDN Julang. Sebut saja SDN Julang. Ada gerbang, jalan, ruang kelas dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Oke. Jadi anak-anak, Dena itu secara sederhana yaitu gambar sederhana yang berfungsi untuk menunjukkan letak suatu tempat jika dilihat dari atas. Dena juga dapat membantu kita untuk mengetahui posisi suatu tempat dan menunjukkan arah tempat tersebut. Dena juga ada beberapa fungsi. Yang pertama, menunjukkan letak suatu tempat. Yang kedua, membantu kita untuk menemukan lokasi yang ingin dituju. Yang ketiga, memudahkan seseorang untuk mengetahui arah perjalanannya. Dan yang keempat, untuk membantu seseorang yang ingin mengunjungi lokasi yang belum pernah ia kunjungi. Oke. Nah, selain itu, Dena juga ada beberapa bagian penting. Yang pertama, ada judul Dena. Yang kedua, ada arah mata angin. Yang ketiga, ada simbol. Yang keempat, ada nama tempat. Dan yang terakhir itu ada jalan atau jalur. Oke. Arah mata angin. Arah mata angin itu siapa yang tahu? Maksudnya arah mata angin itu ada berapa? Ada 8 Ibu. Ada 8. Nadia 8 atau apa saja Nadia itu? 6. Saya bilang 6, Nadia bilang 8. Ada lagi? 4 Bu. 4. Berapa Masih itu? 4. Coba sebutkan apa? Utara, timur, barat, selatan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi arah mata angin itu ada 4 yang umum biasa digunakan, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Oke. Nah, selain itu ada langkah-langkah kita untuk membuat sebuah Dena. Langkah-langkahnya itu sangat gampang. Yang pertama, yang wajib kita lakukan yaitu mengamati lingkungan sekitar kita. Jika kita ingin membuat Dena sekolah kita, maka kita harus mengamati lingkungan sekolah kita mulai dari gerbang sampai ke ruang-ruangan yang ada di lingkungan sekolah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentukan tempat-tempat yang penting, tempat-tempat penting yang ingin kita cantumkan di dalam Dena supaya memudahkan orang untuk mengetahui lokasi yang ada di lingkungan sekolah ini. Dan yang ketiga itu, kita menggambar jalan atau jalur. Nah, setelah kita menggambar jalan atau jalur, yang keempat itu kita menentukan nama-nama tempatnya sesuai lokasi tempat yang sudah kita tentukan tadi. Tempat-tempat yang sudah kita tentukan tadi. Setelah kita menentukan namanya, kita lanjut membuat simbolnya. Simbol dari setiap tempat itu nanti. Nah, misalnya gedung itu kita buat simbolnya kota. Gedung kita buat simbol kota. Lalu pohon itu kita buat simbol pohon sederhana. Tamannya kita gambar bunga. Kolam renangnya ada segi 4 boleh. Lapangan sepak bola itu lapangan sepak bola. Tidak usah lengkap-lengkap, lapangan sepak bola seperti ini. Seperti yang di bagian bawah ini. Oke, ini lapangan sepak bola, lapangan voli, terus taman ataupun ruangan-ruangan yang lain yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke. Dan yang terakhir, setelah kita menentukan nama-nama tempat, lalu kita buat simbol arah mata anginnya. Arah mata angin, kita buat simbol arah mata angin. Dan jangan lupa membuat judul dari Dena tersebut. Misalnya judul Dena sekolahku atau Dena Citra Bakti Ngada. Dena Citra Bakti, Dena Sekolah Citra Bakti gitu. Bisa paham? Bisa Ibu. Oke.
Lanjut. Sekarang ibu mau tanya anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, kenapa kita memerlukan denah? Saya Bu, Ya, sih. agar tidak tersesat. Ya, agar tidak tersesat. Tepuk tangan untuk Nancy dulu. Oke, bagus Nancy. Yang lain? Agar sampai di tujuan dengan aman. Oke, tepuk salut untuk Rizka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi kurang lebih manfaatnya seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, agar kita memudahkan menemukan lokasi tempat yang ingin kita tuju dan agar kita tidak tersesat dan bisa sampai dengan aman. Oke. Sekarang ibu minta bagi dua kelompok, Ica, Rizka dengan Nadia kelompok 2, Ansi, Ida, dan Sandy kelompok 1. Oke, bentuk kelompok? Sudah? Oke, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, dari setiap kelompok ini sekarang ibu minta anak-anak mengamati lingkungan sekitar sekolah ini, mulai dari gerbang sampai di ruangan-ruangan yang ada di lingkungan sekolah ini. Anak-anak amati, lalu anak-anak catat. Nah, setelah itu pulang ke kelas, diskusi dalam kelas, hasilnya itu digabungkan. Itu isi di kolom yang ada di depan tabel yang sudah ibu buat itu. Oke, isi di situ. Jangan lupa dengan nama kelompoknya. Ya, dan jangan lupa dengan kelompoknya. Nah, buka di halaman belakang. Sebentar baru anak-anak membuat denah sederhana berdasarkan hasil yang sudah anak-anak tentukan atau tulis di halaman di lembar pertama tadi. Bisa paham? Bisa. Oke, sekarang silakan kerjakan. Dengan simbolnya nanti ibu tunjuk di sini. Ya, Bu. Sudah semua? Belum. Ayo. Ibu, kami sudah Ibu. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 ya, gurunya ya. Oke, sekarang ibu minta dari perwakilan dari kelompok 2 bantu presentasi. Berdasarkan hasil yang sudah anak-anak tulis. Ayo semua. Maju cukup satu orang. Nadia. Ya, maju ke saya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Nadia. Ya, Nadia silahkan. Ibu udah malu. Ya, silahkan Nadia. Jadi ini ada nama tempat dan simbol. Yang pertama ada gerbang, gambarnya seperti ini. Yang kedua ada taman, gambarnya seperti ini. Yang ketiga ada lapangan sepak bola, gambarnya seperti ini. Yang keempat lapangan voli, gambarnya seperti ini. Ada saung, gambarnya seperti ini. Ada SMP, gambarnya seperti ini. Ada gedung SD, gambarnya seperti ini. Ada gedung aula, gambarnya seperti ini. Ada gedung yayasan, gambarnya ini. Ada ruangan prodi, gambarnya seperti ini. Ada jalan, gambarnya ini. Ada kolam renang, gambarnya ini. Ada air, pagar, gambarnya ini. Dan yang terakhir ada pohon, gambarnya ini. Oke, coba lihat gambar denahnya, sayang. Ibu gambar tidak bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus. Walaupun tidak sampai yang luas sekali, tapi bagus. Rapi gambar mereka. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk Nadia yang sudah presentasi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Nadia, silahkan kembali. Oke, ibu bisa. Iya. Oke, bagaimana untuk kelompok 1? Apakah hasilnya sama seperti
Gambarnya juga bagus-bagus. Oke. Kalian luar biasa. Nah, untuk arah mata angin tadi. Untuk arah mata angin tadi. Anak-anak sudah bisa paham arah mata angin? Sudah bisa menghafalnya? Sudah. Ada yang belum? Oke, kita bangun dulu. Bangun semuanya. Kita nyanyi lagu arah mata angin. Sudah tahu main lagu? Belum. Sudah tahu ya. Tahu itu sedikit. Sudah tahu. Sudah tahu main lagu? Tahu. Akhirnya sama-sama kita arahnya ke atas begini. Oke, sudah arahnya ke arah atas karena timur itu ada di sini. Biasanya kalau matahari terbit itu dari arah sana. Jadi, oke, mulai dari timur laut. 1, 2, 3. Utara, timur laut, timur tenggara, selatan barat daya, barat laut. Di laut menghadap ke sebelah timur, kiriku di utara, kanan selatan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk salut. Oke. Jadi dana anak-anak tadi itu di sini judul denanya itu adalah Dena STKIP Citra Bakti. Oke, supaya orang tahu. Nah, jadi dari dena ini bagi orang yang belum pernah ke Citra Bakti itu orang bisa tahu. Oh, kalau seandainya sebelah kiri dari gerbang itu ke ruangan apa, sebelah arah kanan dari gerbang itu ke ruangan apa. Nah, dengan sini kan dari sini kan sudah tercatat dengan jelas letak dan tempat-tempat yang ada di lingkungan STKIP Citra Bakti ini. Jadi orang bisa tahu dari lihat dena ini saja orang bisa tahu bahwa tempat-tempat di STKIP Citra Bakti itu ada di mana begitu. Oke. Anak-anak, jadi kurang lebih materi dena kita hari ini yaitu siapa yang masih ingat apa itu dena tadi? Oke, Ibu akan mempertegas lagi. Dena itu adalah gambar sederhana yang berfungsi untuk menunjukkan letak atau arah suatu tempat dengan tampilan itu dapat dilihat dari atas. Oke. Nah, untuk manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang masih ingat? Saya Oke, Stan? Agar kita sampai di tempat tujuan dengan aman. Oke, Stan, agar kita bisa sampai di tempat tujuan dengan aman, maksudnya tidak tersesat. Oke, bagus Stan. Yang lain? Sama. Oke, baik sudah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Pengertian dena secara sederhananya seperti itu. Fungsi-fungsi dena tadi ada beberapa, bagian-bagian penting dari dena juga ada beberapa tadi. Lalu, Ibu mau tanya sekarang kepada anak-anak, hari ini anak-anak belajar tentang apa saja? Dena. Gambar dena. Simbol. Oke. Tadi anak-anak sudah belajar banyak tentang arah mata angin, dena, simbol dan sebagainya. Nah, menurut anak-anak, bagian mana yang paling mudah dan paling sulit bagi anak-anak dalam pembelajaran tadi? Yang sulit itu nyanyi, yang paling mudah. Yang paling sulit? Gambar dena. Oke, gambar dena. Baik. Jadi mengenai gambar dena, nanti Ibu akan berusaha untuk kedepannya kita akan lebih fokus pada menggambar dena sederhana, belajar dena kelas mungkin, terus dena sekolah, dena apa yang bisa kita lihat di sekitar kita. Oke? Oke, jadi sekarang Ibu minta anak-anak siapkan buku dan pulpennya. Ya, kerja masing-masing ya ini. Ibu sudah siapkan soal ini.
Sudah? Bu. Oke, silakan kumpul. Untuk lembar kerja tadi nanti sebentar istirahat, masuk istirahat baru ibu kasih ya, ibu bagi. Baik, datang kumpul dulu. Nanti sebentar baru ibu bagi lembar kerja kamu tadi. Anak-anak tadi. Oke, terima kasih. Ya, mantap. Oke. Oke, sudah semua ya? Sudah kerja semua? Sudah, Ibu. Ibu harap dapat 100 semua. Amin. Ya, ibu harap dapat 100. Oke. Anak-anak, sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak selama proses pembelajaran tadi? Senang? Ya, Ibu. Oke, ibu juga senang kalau seandainya anak-anak juga merasa senang. Pembelajaran hari ini terasa sulit atau Lumayan. sulit? Oke. Oke, terima kasih anak-anak hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, hadir semua, tidak terlambat tadi datang ke sekolah tepat waktu, bagus sekali. Ibu harap kedepannya tetap seperti ini, hadir terus, jangan ada yang terlambat, jangan ada yang alpa, izin sakit, jaga kesehatan baik-baik. Oke, jadi minggu depan kita akan belajar tentang penampakan alam, penampakan alam dan penampakan buatan di lingkungan sekitar kita. Jadi tugasnya ini PR-nya selama di jalan sebentar pulang itu, mata tuh fokus kita lihat sebentar pulang, bila perlu kita tanya-tanya, kira-kira lingkungan alam itu seperti apa, lingkungan buatan itu seperti apa. Nah, pulang sekolah itu kita lihat di lingkungan sekitar kita. Oh, ternyata di lingkungan saya itu ada apa-apa, lingkungan alamnya apa-apa, lingkungan buatannya apa-apa. Nanti dicatat minggu depan baru ibu jelaskan materinya. Contohnya setidaknya anak-anak sudah punya gambaran mengenai lingkungan alam dan lingkungan buatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, bisa paham? Bisa, Ibu. Oke, karena pembelajaran kita habis di sini sudah selesai. Jadi ibu minta anak-anak berdiri semua. Kita siapkan hati untuk berdoa. Istirahat. Oke, ibu minta Asi bisa bantu ibu pimpin doa. Marilah kita berdoa dan berdoa. Oke, terima kasih.